wabarakatuh. Terima kasih Pak Pugu atas pemaparannya. Tadi kita sudah sama-sama menyimak ya Bapak Ibu sekalian bagaimana kondisi pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan JKN di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang yang dimana ada isu-isu terkait dengan belanja strategis lalu juga terkait dengan mutu yang perlu menjadi perhatian dari Bapak Ibu di pengambil keputusan seperti Dinas Kesehatan maupun BPJS Kesehatan itu sendiri. Baiklah, mungkin saya akan mempersilahkan terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk Dr. Anita Flora. Apakah sudah bergabung dengan kita? Masih mute, Ibu, silakan diaktifkan. Ya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, baik. Silakan Ibu untuk memberikan tanggapan ataupun komentar terkait dengan pemaparan dari Pak Pugu. Ya, baik. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan kepada penyelenggara, tentunya kepada Bapak Dodo Puguh dan juga Bapak Sarwestu Widiawan dan semua yang ikut mendengarkan pada hari ini. Jadi pertama-tama tentunya kami sangat berterima kasih atas evaluasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dodo Puguh, karena memang setelah melakukan evaluasi ini, setelah kami mendapatkan informasi, ternyata memang banyak yang harus kami perbaiki dari sisi dinas kedinasan tentunya, dan tentunya ini selama ini sebenarnya teman-teman dari BPJ itu rajin untuk memberikan feedback laporan kepada kami, kepada Dinas Kesehatan. Dan memang kami mengakui bahwa Dinas Kesehatan memang sangat sedikit sekali untuk melakukan evaluasi kepada teman-teman di tingkat FKTP, utamanya di teman-teman yang di puskesmas. Jadi forum ini menurut saya memang akhirnya kami lebih terbelalak dan terbuka matanya, ya Pak Puguh ya, matur nuwun Pak Puguh ya. Jadi Dokter, terima kasih. Nanti kita lebih kita diskusikan, Dok. Jadi begini, memang betul ada 144 ya yang memang coding atau ID yang harus memang yang dijalankan oleh teman-teman puskesmas. Tetapi dari informasi tadi ada beberapa hal yang ternyata teman-teman yang di puskesmas maupun FKTP lainnya, dokter praktek swasta dan maupun klinik tidak menjalankannya seperti itu. Terkait kriteria TACC tadi memang memungkinkan memang Dok ya, dokter di FKTP itu dapat merujuk ke tingkat lanjutan walaupun masih termasuk dalam diagnosa dalam 144 jenis penyakit tersebut. Kemudian di samping itu rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik yang merupakan kan kita ketahui sendiri ya Dok ya Pak Puguh ya, bahwa ini merupakan indikator untuk mengetahui kualitas layanan di FKTP sebenarnya ya. Jadi sehingga kita tahu bahwa sistem rujukannya itu terselenggara sesuai apa enggak ya. Apakah sesuai dengan indikasi medis dan kompetensinya apa enggak, seperti itu ya. Dan memang BPJS sendiri semula bahwa penilaian kapitasi itu kan berbasis komitmen KBKP, kemudian sudah berubah menjadi KBK. Nah, rasio rujukan non spesialistik itu kan memang juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi persentase pembayaran kapitasi ke FKTP termasuk ke puskesmas. Nah, itu juga sebenarnya menjadi masukan kepada teman-teman yang ada di puskesmas. Dan mereka itu kadang sering mengeluh, kenapa kok tiba-tiba saya kok cuman tinggal sekian, kenapa kok kuota saya menurun. Nah, itu kan harusnya sudah bisa mengevaluasi diri apa yang dia lakukan selama ini. Kasus yang dia rujuk itu ternyata termasuk hal-hal yang tidak dibenarkan seperti itu ya.
Jadi Pak Pugu, kami berterima kasih sekali dengan ini. Artinya apa? Memang dinas kesehatan harus banyak melakukan terobosan-terobosan. Kalau menurut kami selama ini sudah cukup, ternyata belum ya, itu ya. Dan saya tertarik sekali dengan ini tadi ya, untuk dengan kasus-kasus yang dirujuk itu sebenarnya itu apakah itu sesuai? Contohnya tadi dicontohkan dengan kasus DM ataupun miopi dan apa itu namanya low vision atau miopi, apakah perlu dirujuk? Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dokter-dokter kami yang ada di puskesmas memang apakah ini memang kompetensinya yang kurang atau ketidakingintahuan atau biarkan saja atau malas dan lain sebagainya, itu memang perlu kami lebih detail lagi nanti ke teman-teman yang ada di puskesmas. Itu sebenarnya Pak Pugu sudah jelas sekali tadi menyampaikan. Kemudian saya setuju apabila kita melakukan review kebijakan ya mengenai petunjuk pelaksanaan pembayaran kapitasi yang berbasis kinerja tadi kan saya sudah sampaikan tadi terkhusus tentang TICC tadi ya. Itu mungkin kami ingin juga bekerja sama. Hari ini mungkin hadir yang dari Kabupaten Malang, dari Bu Yanti ada ya hari ini, mungkin stafnya atau yang dari perwakilan dari Malang Raya, saya nggak tahu siapa yang hadir hari ini, bisa kita bekerja sama terkait ini. Kemudian kami juga ingin mengevaluasi pelayanan rujukan dari FKTP kami ke FKTRL ini tadi. Itu tadi yang masukan dari Pak Pugu itu. Kami ingin tahu detailnya sebenarnya, karena memang begini ya, walaupun setiap bulan teman-teman dari BPJS Kesehatan itu melakukan melakukan feedback laporan ya itu kami mungkin perlu pertemuan khusus untuk mengundang teman-teman ini. Sebenarnya begini ya, BPJS Kesehatan itu sudah sering kok mengundang baru-baru ini juga seperti itu. Bahkan memang dia sudah melakukan gini, kalau misalnya petugasnya yang sudah mampu itu dia akan menjadikan model. Jadi mereka itu melakukan pertemuan dan mengundang sebagai narasumber seperti itu. Nah, jadi Pak Pugu memang ada beberapa masukan dari Pak Pugu ini. Contohnya ya untuk kami ini sebenarnya terkait beberapa diagnosa yang nggak cocok ya, dan nggak cocok itu kalau di kami tidak sampai seperti yang di Pasuruan. Kalaupun memang seperti itu ya nggak apa-apa, kami juga akan memperbaiki administrasi kami yang ada di dinas kesehatan seperti itu. Jadi intinya kami dinas kesehatan sangat terbuka dan sangat berterima kasih atas informasi ini, karena dengan begitu kami mengetahui sebenarnya teman-teman kami ini sebenarnya tidak kompeten ya untuk melakukan diagnosa terkait. Nggak apa-apa, Pak. Halo? Ya, baik, silakan Bu. Nah, itu ya, seperti itu. Dan kami juga tahu bahwa ada evaluasi dari teman-teman dari BPJS Kesehatan untuk wilayah Kabupaten Malang. Teman-teman ini juga agak malas memang memasukkan kegiatan-kegiatan pelayanan yang kaitannya untuk program, untuk memasukkannya ke Piker. Dan itu kan sangat merugikan dia sendiri sebenarnya. Jadi itu mungkin sementara yang saya sampaikan, nanti ke depannya kita diskusikan lagi. Intinya bahwa evaluasi ini ya sedikit tidaknya memang agak mencubit mencubit kami, dan itu sangat kami hargai karena dengan begini kami akan lebih baik ke depannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dokter Anita atas sambutan baiknya, dan semoga ini menjadi
satu langkah baru ya Bu Anita untuk nantinya Dinas Kesehatan maupun pemangku kepentingan di Kabupaten Malang dari hasil pemaparan Pak Pugu tadi. Ya, mungkin selanjutnya saya akan ke BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, ada Dokter Aisyah. Saya persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ya, atas kesempatan yang sudah berikan. mohon maaf, Dok, suaranya Ya? kecil. Oh iya, sebentar. Boleh dekat lagi dengan mic-nya? Oke, sudah Ya, terdengar dengan jelas? ya sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pak Pugu, terima kasih ya reviewnya Pak Pugu. Tapi tadi banyak di FKTP ya Pak Pugu. Iya, benar seperti yang Pak Pugu sampaikan tadi. Kalau kita lihat luaran datanya, saya kemarin sempat mengambil luaran data rujukan FKTP sama kasus diagnosa FKTP di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Memang angkanya yang khusus di Kabupaten Malang itu memang angkanya memang tidak jauh dari yang Pak Pugu sampaikan. Ada diagnosa yang kalau kami sebut itu kan Z ya istilahnya, pasiennya diagnosanya belum spesifik, mendatangi vaskes untuk kepentingan tertentu ya, jadi tidak keluar diagnosanya. Kemudian juga kita lihat tadi saya juga lihat kemarin kok banyak diagnosa low vision, saya juga memotret hal tersebut. Biasanya memang kebutuhannya ini kan seharusnya kalau memang kebutuhannya adalah terkait dengan penjaminan kacamata, seharusnya memang dari FKTP menginputkan coding yang sesuai. Memang miopi atau hipermetropi, meskipun memang dampaknya adalah pada penilaian rujukan yang non spesialistik tadi, karena memang kan salah satu memang pembiayaan benefit kacamata kita itu baru bisa dijamin setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis mata di FKRTL. Nah, memang itu menjadi salah satu bumerang ya dalam hal penilaian rujukan non spesialistik ya di FKTP. Salah satunya memang kalau kita lihat dari diagnosa yang memang belum spesifik tadi, salah satu penyebabnya adalah petugas yang menginput di PICARE itu berbeda dengan yang kalau kita lihat di FKRTL. Di FKRTL itu data layanan yang masuk ke sebagian luaran kita saat UR, datanya adalah data luaran klaim yang sudah di sebagian besar penginputan codingnya oleh teman-teman rekam medik yang sebagian besar mereka memang backgroundnya memang bersekolah mendapatkan pendidikan di situ. Sementara pada PICARE untuk diagnosa kunjungan ini kebanyakan penginputannya adalah memang pada teman-teman admin di FKTP yang benar seperti Pak Pugu sampaikan, pengetahuan mereka terkait dalam hal bagaimana memilih diagnosa yang tepat, mereka belum memiliki background tersebut karena memang mereka lebih pada posisi admin. Jadi memang mungkin perlu diberikan informasi tambahan. Seharusnya kewenangan dalam memberikan dalam menginputkan PICARE ini apakah memang dipilihkan dari dokter atau memang di FKTP juga diperlukan ada pengetahuan tambahan bagi teman-teman untuk lebih memiliki pengetahuan lagi bagaimana memilih coding yang tepat dalam menginputkan diagnosa pasien. Kemudian terkait dari kalau yang Pak Pugu sampaikan tadi ya di Malang ya, di Pasuruan itu sebenarnya berbeda Pak di kita. Kalau di Kabupaten Malang itu komposisi JKN kita itu kan 70%. Tapi sebagian besar adalah PBI, tapi yang belanja di Kabupaten Malang adalah sektor PBPU. Di FKRTL tuh yang belanja paling banyak adalah sektor PBPU. Jadi bukan sektor PBI-nya. Jadi PBI ini memang karena memang jumlahnya sebagian banyak adalah PBI yang di Kabupaten Malang. Sebenarnya memang pembiayaan dari PBI ini menyokong pembiayaan dari segmen lain dari PBPU terutama karena terkait juga dengan kepatuhan dari pembayaran peserta dari PBPU. Kemudian untuk
integrasi ya dari penilaian mutu, indikator mutu pada penilaian kita memang yang sudah seperti yang Pak Pugu sampaikan. Saya sering sekali lihat slide-nya Pak Pugu itu tadi, saya suka sekali sama slide itu karena di sana ada slide waktu tunggu bagaimana kita itu pingin banget pasien kami itu ketika di FKRTL itu gimana dia biar cepat dilayani, nggak perlu mengantri lama, mendapatkan pelayanan prima, dan itu adalah harapan kami, bagaimana melihat peserta kami dilayani di FKRTL tanpa mengantri terlalu lama, tanpa menunggu kepastian kapan nih dokternya datang, katanya jam prakteknya jam 8, tapi kita sudah jam 8 di sini, dokternya masih belum mulai. Nah, kemudian juga itu tetap kami feedbackkan meskipun memang salah satunya belum menjadi menjadi salah satu indikasi, cuma dengan implementasi dari antrian online yang kita minta ke FKRTL ini sangat memudahkan kami dalam memantau sebenarnya pasien kami ini menunggu berapa lama. Jadi kalau misalkan disampaikan pasiennya nggak ngantri kok cepat dilayani, tapi ternyata luaran waktu tunggu kita ya 1 jam, 2 jam ya, waktu tunggu obat juga 1 jam ya, itu waktu data lah yang berbicara. Iya. Selanjutnya memang dalam penilaian komitmen itu baik di FKTP maupun di FKRTL itu penilaian komitmen itu masuk dalam form credentialing, ada bobotnya tersendiri yang akan dimasukkan dalam penilaian apakah memang Vaskes ini layak dikerjasamai di tahun selanjutnya. Kemudian apakah Vaskes pemerintah ini bagaimana kualitas layanannya? Alhamdulillah kalau kami di FKRTL, Vaskes fasilitas kesehatan milik pemerintah, sebagian besar ketika saat kami lakukan credentialing memang skor di teman-teman FKRTL sebagian besar tanpa bantuan apapun sudah masuk dalam kriteria direkomendasikan. Sehingga isu apakah kita melakukan penilaian yang mengupgrade penilaiannya dari yang Vaskes pemerintah, enggak, karena form credentialing tersebut untuk yang di FKRTL memang sudah dipenuhi. Mungkin nanti bersama dengan Bu Eka, Dr. Eka, kalau yang di FKTP bagaimana nanti akan dioptimalkan lagi ya untuk penilaian kerjasama di tahun 2022 ini untuk kerjasama di tahun 2023. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Aisyah. Baik, selanjutnya pembahas terakhir dari Kabupaten Pasuruan dari BPJS Kesehatan ada Dr. Diah Miryanti. Apakah sudah bergabung dengan kita? Selamat siang, Dr. Diah. Ya, selamat siang. Ya, silakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena saya sedang dalam perjalanan, jadi ini sambil agak terlambat tadi mengikutinya. Tapi Pak Pugu, salam kenal Pak Pugu, nanti kapan bisa bertemu dengan kami di KC Pasuruan. Ya, izin karena saya dari kantor cabang Pasuruan, jadi nanti izin menyampaikan terkait pembiayaan di KC Pasuruan. Jadi ada 2 potret yang disampaikan oleh Pak Pugu, yaitu optimalisasi pelayanan di Vaskes tingkat pertama dan juga FKRTL atau tingkat lanjutan. Saya akan sampaikan dulu gambaran di KC Pasuruan karena tadi sepertinya ada selisih data, ada gap data di kami di diagnosa rawat inap di Pasuruan ataupun Kabupaten Pasuruan ya tadi yang dibahas itu yang terbesar sebenarnya bukan terkait demam tifoid. Namun kalau di kami yang paling besar itu adalah terkait persalinan. Jadi mungkin karena tadi belum ditampilkan data dari kode grouping, tapi kalau berdasarkan kode grouping, yang muncul terbesar adalah kode yang O6111 ya, itu adalah untuk persalinan, di mana kasus SC ini memang sampai dengan tribulan, kalau tadi bandingannya tribulan 1 kasus SC kami itu ada 1.331, dengan biaya terserap sebesar 6,8 M, dalam 3 bulan itu, dan unit cost-nya adalah sangat besar sekali, yaitu 5,1. Dibandingkan nomor 2, yaitu infeksi parasit atau bakteri, itu ada 916-an kasus, sekitar 2,4 M penyerapannya, dan unit cost-nya adalah sebesar sekitar 2.600.000.
Nah, untuk gambaran potret FKTP tadi, kalau dilihat dari sisi diagnosa tahun 2021, yang mampu ditangani oleh FKTP tadi saya lihat ada diagnosa Z, other examination without complaint ya. Nah, bisa jadi kasus yang dominan dilayani oleh FKTP tersebut di tahun itu memang terkait penanganan COVID-19 ataupun program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat juga dari diagnosa yang dirujuk, ada beberapa diagnosa yang masuk dalam program PRB, artinya memang harus ada kajian lebih lanjut kasus rujukan tersebut di FKRTL. Sementara 10 diagnosa RNS dan TACC, 6 diagnosanya itu adalah terkait refraksi. Secara regulasi seperti yang tertuang dalam SKDI 2012, refraksi ini mestinya tuntas di FKTP. Namun memang perlu sarpras penunjang di FKTP. Hal ini juga sudah disampaikan dalam Per BPJS nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan refraksi di FKTP dan beberapa FKTP yang menjadi lokus uji coba. Memang belum ada tindak lanjut sih setelah turunan Perdir 49 tahun 2020 ya terkait juknis refraksi di FKTP karena memang fokus pemerintah pada saat ini memang dialihkan pada penanganan COVID-19 ya tahun lalu itu. Jadi sebenarnya di dalam hasil uji coba refraksi kacamata di FKTP pun memang tidak menurunkan rasio rujukan di FKTP, namun juga tidak menurunkan untuk jumlah unit cost di RJTL di FKRTL ya seperti itu. Jadi memang hanya untuk menurunkan rasio, memang terbukti menurunkan rasio rujukan di FKTP, tapi kalau untuk unit cost-nya memang tidak turun. Nah, untuk kasus RNS, KNS yang ditemukan memang perlu dilihat lebih lanjut berkas dari rumah sakit maupun di FKTP. Karena bisa jadi masalah di FKTP itu tidak bisa mengkoding yang tepat, tidak ada sarpras penunjang atau kompetensi dokternya yang kurang. Namun masalah yang di rumah sakit ini adalah penentuan coding di rawat jalan yang kadang-kadang tidak sejeli koder saat menentukan dirawat inap atau bahkan masalah pasiennya yang APS. Nah, Bapak Ibu, di KC Pasuruan ini meliputi 4 wilayah. Wilayah kami itu Kota Kabupaten Pasuruan dan Kota Kabupaten Probolinggo. Sampai dengan catur bulan pertama saja, artinya Januari sampai dengan April ini, penerimaan iuran kami itu sebesar 197,9 M. Dan pengeluaran kami itu untuk pembiayaan prokes ya, itu sejumlah 337 M, di mana pembayaran FKTP-nya memang sekitar 65 M, dan sisanya adalah 27,2 M-nya itu, atau 81%-nya untuk FKRTL. Nah, dari potret di Pasuruan ini, Bapak Ibu bisa melihat gambaran rasio klaim kami pasti di atas 100% ya. Dan data ini pun kalau dilihat angka per member per month-nya atau PMPM-nya dan didetailkan tiap dati duanya memang lebih kecil dari si PMPM-nya atau cost per member per month atau BPJ-nya, biaya per jiwanya ya, dengan range yang berbeda-beda. Nah, mengapa saya memberikan potret ini? Karena bukan berarti kami tidak bersinergi dengan Vaskes untuk kendali mutu biaya efektifnya. Namun ada PR ke depannya untuk sistem pembiayaan JKN jika kita sama-sama ingin JKN ini survive. Bisa dibayangkan JKN pada saat fase bleeding atau mismatch yang kemarin, sebelum adanya penyesuaian iuran, maka pasti gap PMPM dan CPMPM itu juga sangatlah besar karena saya berpindah-pindah kantor cabang itu juga mengikuti seluruh kantor cabang yang saya tempati juga seperti itu. Nah, salah satu kegiatannya memang tadi disebutkan ya benar itu dengan UR. Rutinnya kami memberikan feedback kepada Vaskes terkait tren utilisasi yang mendekati atau mungkin kita anggap tidak wajar sehingga kami feedbackkan kepada Vaskes untuk bisa dikendalikan. Namun kendalanya adalah beberapa data oleh manajemen rumah sakit ini memang tidak bisa dieksekusi Bapak Ibu. Jadi ada yang bisa dan tidak ya. Misalnya dalam 9 tahun JKN berjalan ini, angka operasi SC di rumah sakit dibandingkan seluruh persalinan normal dan penyulit di setiap KC saya saat saya berpindah-pindah tugas ini selalu antara 55% sampai 80%. Selalu setinggi itu. Dan memang kami dari pihak penyelenggara sangat tergantung dari resume dokter spesialis yang menyatakan indikasi SC. Sama halnya seperti ketika fisioterapi ya seperti itu ya. Nah, sementara sampai dengan saat ini regulasi cost sharing-nya juga belum ada di kami ya. Jadi kalau dari kita lihat saja, saya ingin membuka insight baru ya terkait pelayanan operasi katarak Veko yang dalam 2 tahun terakhir ini bahkan semuanya membuka sangat diminati operasi Veko ini oleh rumah sakit. Dan tentunya kami sebagai pihak penyelenggara ini tidak hanya melihat dari sisi supply induce demand-nya, namun juga unit cost yang sangat tinggi untuk rawat jalannya.
fenomena saat di tengah tahun kerjasama berjalan, seringkali rumah sakit berbarengan belanja alat yang sama dan mungkin malah membeli alat canggih yang sebetulnya dari data diagnosa yang kami miliki ini tidak cukup diperlukan, mengingat prevalensi di wilayah tersebut tidak banyak seperti wilayah lain. Jadi seharusnya untuk proses pembelanjaan atau hospital planner itu harusnya sudah terlink dengan data kami. Nah, biasanya tiba-tiba ada direktur rumah sakit datang menyampaikan, Bu Diah, saya sudah beli alat canggih ini atau saya nambah pelayanan ini, bulan depan tolong di ACC ya penambahannya supaya saya tidak rugi karena saya sudah terlanjur investasi alat ini. Jadi sehingga jujur saja sebagai kepala cabang saya kadang dituntut ya untuk bertanggung jawab oleh para direktur rumah sakit atas investasi alat canggihnya. Jadi miskonsep ini adalah terkait hospital planner di Vaskes yang memang belum relate dengan JKN. Bapak Ibu, terakhir mungkin sekedar gambaran dari KC Pasuruan. Menariknya adalah di wilayah kami, salah satu wilayah kami ini sedang implementasi global budget. Karena ini kan terkait ini ya, pembiayaan ya. Dan ini adalah tahun kedua di mana memang belum ada pembagian resikonya. Namun tahun ketiga sudah mulai ada pembagian resiko. Namun kalau saya lihat, karena saya baru 1 tahun juga di KC Pasuruan tahun kemarin, dan saya mengikuti, mendampingi teman-teman melakukan implementasi global budget di tahun pertamanya. Ini yang awalnya rumah sakit cenderung agak reject karena terus terang mereka itu sesuatu yang baru dan bagi kami pun juga pengalamannya baru. Namun yang kami dapatkan hikmahnya adalah bagaimana sinergi kami dengan rumah sakit justru semakin intens dengan global budget ini. Bagaimana kita sama-sama mengamankan budgeting, menjaga dengan membuat sistem, bagaimana kita membuat terobosan inovasi-inovasi untuk mengoptimalkan FKTP satelitnya. Jadi tidak hanya mengamankan budgeting, namun rumah sakit FKTP satelit juga bisa loyal memilih rumah sakit sebagai prioritas rujukan. Dan terbangunnya sistem turnover kunjungan peserta tersebut, maka bukan artinya bukan pengurangan kasus justru pada efektivitas rujukannya sesuai wewenangnya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin banyak harapan dalam sistem pembiayaan budgeting ini juga. Apakah itu sifatnya nanti global budget atau dimungkinkan parsial budget. Nantinya mekanisme pembiayaan ini mulai mengakomodir reward untuk rumah sakit dengan yang manajemennya sangat bagus terkait untuk dari kelebihan budgetnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.